tuduhan dengan tuduhan, dan kemudian kita coba lebih lembut di jalan yang lebih baik lah. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang tensi penyerangan kepada Jokowi misalnya, kepada Ganjar atau kepada kelompok-kelompok PSI dan sebagainya itu sudah mulai menurun. Iya, meskipun kita juga menyadari bahwa penurunan itu boleh jadi akan berdampak pada elektabilitas Pak Anies. Relawan Anies pongah, elektabilitas Anies Baswedan bakal meningkat kalau Jokowi dan Ganjar diserang? Lah, Anies sudah capek keliling safari politik aja, elektabilitas tetap jeblok. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Terungkap dari hasil survei itu, hasil yang lumayan mengejutkan. Tentu saja mengejutkan buat kadrun ya. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya bukan dari pencapaian kerjanya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, sadar betul bahwa serangan kepada Jokowi dan kubu pemerintah akan menaikkan elektabilitas seorang Anies Baswedan. Meski demikian, Ramli mengaku pihaknya mengambil jalan lain karena berharap Indonesia tidak lagi mengalami perpecahan karena pilihan politik. Meskipun kita menyadari itu berdampak pada penurunan elektabilitas Pak Anies jika menyerang Jokowi. Meski demikian, Ramli mengaku pihaknya mengambil jalan lain karena berharap Indonesia tidak lagi mengalami perpecahan karena pilihan politik. Meskipun kita menyadari itu berdampak pada penurunan elektabilitas Pak Anies, jika menyerang Jokowi, diakui atau tidak, serangan ke Jokowi itu menaikkan elektabilitas Pak Anies, ujar Ramli saat bincang bersama pemerhati pendidikan Indra Karismiaji di kanal YouTube Laman TV, dikutip Selasa 24 Maret 2023. Kita coba lebih lembut dan lebih baik. Akhirnya, alhamdulillah, tensi serangan kepada Jokowi, Ganjar atau PSI sudah mulai menurun, tambahnya. Bagi Ramli, yang terpenting dalam kontestasi pemilihan pemimpin bukanlah Anies Baswedan menjadi seorang presiden. Ramli mengklaim bagi pihaknya, yakni kelompok relawan Anies, persatuan dan mengakhiri pembelahan yang beberapa tahun terakhir ini tak bisa diselesaikan harus jadi yang utama. Tetapi yang paling penting bukan soal Pak Anies jadi presiden, tapi bagaimana bangsa ini bisa bersatu dan pembelahan bisa diselesaikan dengan baik, jelasnya. Bagi Ramli dan relawan, Anies merupakan tokoh yang bisa menghadirkan persatuan. Hal ini mereka dasari dengan rekam jejak Anies selama memimpin DKI Jakarta. Kita menemukan tokoh yang meski dituduh dan diarah-arahkan kepada sesuatu yang tidak ada pada dirinya, dia tetap tenang dan sabar dan tetap membangun persatuan di Jakarta. Ini yang jadi nilai positif untuk Pak Anies, ungkapnya. Tapi fakta berbicara dari Mei 2021 ke Maret 2023, dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 35,5%. Sementara Prabowo cenderung turun dari 34,1% menjadi 27,2%. Dan Anies cenderung tidak banyak berubah dari 23,5% menjadi 24,8%. Inikah efek dari safari politik yang gencar dilakukan Anies? Kasian deh dia, capek-capek keliling ke sana kemari kayak naik angkot, tebar senyum dan pesona, dada-dada dan salaman dengan masyarakat, lalu selfie bareng, hasilnya zong. Sebenarnya banyak pengakuan dari beberapa netizen bahwa acara yang dihadiri Anies itu tidak rame, cenderung sepi. Ramenya cuma pada saat ada undian berhadiah besar, yang sebenarnya tidak akan pernah menang, atau rame pas sholat Jumat, sisanya cenderung sepi. Warga juga sebenarnya tidak begitu antusias dengan Anies. Beberapa kali Anies kayak mati kutu dan salah tingkah, karena tidak mendapatkan teriakan layaknya idol K-pop. Di sisi lain, dua kompetitor utama Anies, yaitu Ganjar dan Prabowo, belum kampanye, belum safari politik, belum terang-terangan tampil. Itu pun elektabilitas tetap moncer, apalagi Ganjar. Anies yang sudah jor-joran dan dijungkir balik tetap tidak bisa jadi nomor satu. Ibarat Anies curi start, yang lain masih duduk santai, tapi Anies masih belum bisa capai garis finish. Sebenarnya hasil survei ini jadi kayak pisau bermata dua. Di satu sisi ini adalah kabar bagus, di mana rakyat sudah sadar dengan topeng asli Anies. Rakyat sudah sadar kehancuran bakal di depan mata jika dia menang Pilpres. Tapi di sisi lain, kubu Anies bisa jadi gelap mata dan kalap ketika sudah putus asa. Mereka itu payah
Kalau sudah terjepit, bakal melakukan apapun supaya menang. Tidak peduli caranya apa dan gimana. Pokoknya hajar terus dan tidak ada kata kasih kendor. Yang penting menang. Tidak peduli meski harus memecah belah, ini yang agak ditakutkan. Mereka itu bisa menggila di luar nalar. Politik identitas tak akan terhindarkan. Persis seperti yang pernah dikatakan Anies dulu. Ini semacam pemakluman dan tanda bakal adanya politik seperti itu. Tapi peduli amat, biar aja makin nyungsep. Sudah saatnya rakyat sadar tidak mau lagi dikibuli, dibohongi, dan dibodohi dengan mulut manis penuh tipu muslihat. Jangan lagi beri panggung kepada orang yang rela didukung siapapun asalkan menang. Standar etika politik sudah hilang. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas yang terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga, karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies, Pak. Ya, Surya Paloh mulai panik. Survei Litbang Kompas Anies Baswedan belum dapat dukungan optimal dari simpatisan Jokowi. Auto kena skak Denny Siregar, ngimpi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, gitu. Termasuk Nasdem sendiri gitu. Anies malah jadi simbol perlawanan terhadap oligarki. Baru-baru ini pegiat media sosial Denny Siregar memberikan tanggapan soal hasil survei elektabilitas para calon presiden yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas. Hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 memang merekam nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum dapat dukungan optimal dari kelompok responden simpatisan Presiden Joko Widodo. Tercatat, tingkat dukungan elektoral Anies di mata pendukung Jokowi relatif masih rendah, yakni kurang dari 10%. Angkanya bahkan cenderung menurun dari survei bulan Januari 2022 dibanding survei Januari 2023. Melihat hal itu, Denny Siregar pun pesimis bahwa pendukung Jokowi berpindah haluan ke Anies Baswedan. Ia merasa ragu pendukung Jokowi bisa menerima Anies yang notabene-nya antitesa Jokowi. Kata Denny, ngimpi. Ngimpi memang jika pendukung Jokowi merapat ke Anies. Jangankan merapat ke Anies, para kader elit Nasdem saja pilih keluar dari partai daripada harus mendukung Anies. Bahkan risiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak ke-5 pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi. Sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas Jokowi banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa, tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik dan melakukan manuver ingin tetap mendukung Jokowi. Pertanyaannya, apakah pendukung Jokowi percaya dengan omongan Paloh itu? Tidak, Ferguson. Karena yang mengusung Anies bukan hanya Nasdem doang, tapi ada juga PKS dan Partai Demokrat. Yang kita tahu sendiri bahwa kedua partai ini benci banget sama Jokowi. Jadi, bagaimana mungkin mereka setuju Anies melanjutkan program orang nomor 1 di Indonesia tersebut? Celakanya, selain berpotensi ditinggalkan Jokowi, Nasdem juga belum berhasil mendapatkan dukungan dari kelompok sebelah seperti FPI, HTI, GNPF, Ulama, dan PA212. Mereka kelompok sayap kanan itu lebih cenderung memilih PKS atau Partai Umat pada 2024 mendatang daripada Partai Nasionalis. Sehingga jangan heran kalau ada kabar Nasdem membiayai kadernya untuk nyalon sebagai anggota DPR RI mencapai miliaran rupiah. Karena itu semua dilakukan supaya partai tersebut tetap punya perwakilan di parlemen atau supaya tidak jadi partai gurem. Karena itu semua dilakukan supaya partai tersebut tetap punya perwakilan di parlemen atau supaya tidak jadi partai gurem.
Seperti diketahui, para pendukung Jokowi sebagian besar berangkat dari kumpulan besar masyarakat yang berpikir realistis untuk bangsa Indonesia, yaitu sosok yang dapat membawa bangsa Indonesia jauh lebih baik. Jika Jokowi rekam jejak kinerjanya terlihat nyata, semisal Jokowi yang saat menjadi wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta dirasa memberikan dampak yang baik ke warga, tak hanya secara nasional tapi juga internasional. Bagi saya, sejauh ini dari sekian banyak tokoh yang muncul dalam survei belum ada satupun namanya yang dapat mengimbangi Jokowi dari sisi kinerjanya. Jadi dikenal karena kinerjanya bukan karena pandai merangkai kata, selain faktor-faktor lainnya seperti kesederhanaan Jokowi dan kedekatannya dengan rakyat kecil, sehingga membuat orang menoleh kepadanya. Jadi dikenal karena kinerjanya, bukan karena pandai merangkai kata. Selain faktor-faktor yang lainnya seperti kesederhanaan Jokowi dan kedekatannya dengan rakyat kecil, sehingga membuat orang menoleh kepadanya. Jadi secara umum watak pendukung Jokowi jauh lebih realistis dibandingkan pendukung Anies Baswedan yang tidak mau melihat fakta atas pencapaian Anies Baswedan selama ini di DKI Jakarta. Banyak janji-janji kampanye Anies Baswedan yang paling mendasar tak terlaksana. Maka dari itu akan sulit jika pendukung Jokowi dapat merapat ke Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda?